Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina al-Imam Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih wa bi sairi salihin fid dharain amin. Ila anqala radhiyallahu anhu gal as-shaumu ibadatun ma fiha riya' fal a'mal allati tadhhar lin-nas qad yakunu tajalliha lin-nasi sababan lidukhul riya' fiha. Amma as-shaum fa innahu ibadah khafiyah la yattali 'alaiha ahad hatta wa in qala inni shaim kama warada fil hadis falyaqul inni shaim. Yang sebelumnya telah kita sampaikan bahwa orang yang paling panjang laparnya di hari kiamat adalah yang paling banyak kenyangnya di dunia. Dan di antara pedang Allah Subhanahu wa taala untuk melawan hawa nafsu adalah lapar. Sudah kita jelaskan kalau orang-orang terdahulu untuk memutus nafsu syahwatnya dengan dikebiri. Tapi umat ini diperintah oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpuasa. Dengan puasa, cukup dengan puasa. Dan disebutkan sini as-shaumu ibadah. Puasa itu adalah ibadah. Ma fi riya, tidak ada riya di dalamnya. Puasa itu ibadah yang di dalamnya tidak ada riya. Artinya kalaulah kita dalam puasa kok masih riya, yes, berarti sudah parah kali lah hati kita nih. Udah parah kali lah hati ini. Sudah disebut illa shaum fa innahu li. Kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku. Puasa itu hanya untukku. Maka oleh sebab itu fahamin puasa itu untukku. Ya, yang kadang juga ada sebagian orang puasa-puasa banyak niatan macam-macam. Banyak niatan macam-macam. Ya bolehnya boleh, tapi fahami fa innahu li. Puasa itu hanya untukku. Puasa itu hanya untukku. Ada sebagian orang puasa untuk sakti. Ada orang puasa untuk supaya memiliki kekuatan. Ada orang puasa supaya bisa masuk ke dunia alam lain. Ada orang macam-macam puasa. Dia enggak paham arti illa shaum fa innahu li. Puasa itu untukku, firman-Nya Allah. Maka fahamin arti orang berpuasa itu adalah orang yang mengharapkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa itu ibadah, di dalamnya tidak ada riya. Maka amal-amal yang nampak kepada manusia itu tampaknya kepada manusia menjadi sebab masuknya riya. Kita sholat, baca Quran, sedekah. Semua amal kalau nampak sama manusia, kita harus pandai-pandai mengatur hati. Jangan sampai kemudian riyanya lebih besar. Terlepas dari juga perbedaan pendapat para ulama. Apakah orang yang riya sedikit saja menghapus seluruh pahala? Ataukah diperhitungkan riyanya berapa persen, ikhlasnya berapa persen? Itu ulama beda pendapat. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa ada riya sedikit aja nggak ada pahala sama sekali. Diambil hadis ana aghnal aghniya. Hadis qudsi Allah berfirman, aku adalah yang paling kaya dari semua yang kaya. Maka kalau ada amal kok kemudian dicampur antara aku dengan orang lain, aku nggak butuh, ambil aja itu. Karena Allah maha kaya dari semua yang kaya, nggak butuh aku katanya. Ada juga yang berpendapat, diantaranya Imam Ghazali, tidak semuanya dihapuskan pahalanya, tapi kadar riyanya. Riyanya 1/4 ya berarti habis 1/4. Riyanya kayak gitu. Ya, maka disebutkan sini amal-amal yang nampak sama manusia terkadang nampaknya tersebut itu menjadi sebab masuknya riya. Tapi puasa itu adalah ibadah yang samar yang tidak mengetahui satu orang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ya, puasa itu enggak ada bedanya antara orang yang puasa sama yang enggak puasa. Maka di sini supaya enggak usah sebetulnya orang mau nampak-nampakin puasa itu. Kadang ada sebagian orang, ya karena kurang sering kumpul sama orang soleh sih. Bukannya kok kemudian dia enggak punya ilmu atau enggak punya amal. Tapi kadang-kadang ya amal itu pingin kali dinampak-nampakkan ke orang.
Puasa Senin Kamis nggak ada yang tanya, dia kepingin mau nampakin kalau gimana dia caranya dia puasa, nampak ke orang kalau puasa. Ya, semestinya kalau nggak nampak sama orang ya udah nggak usah ditampak-tampakin. Kok malah ini kadang-kadang berusaha untuk ditampak-tampakin gimana caranya. Maka di sini sebetulnya ketika kita dalam kesendirian kita dalam ibadah itu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah besar. Bisa kesendirian ibadah. Kau punya waktu zikir sendiri, kau punya waktu enak tahajud sendiri, kau punya waktu baca Quran sendiri, kau punya waktu sholat sendiri. Itu anugerah besar loh sebetulnya. Tapi kenapa orang kok kemudian malah berusaha untuk amal-amalnya itu ditampak-tampakin ke orang. Padahal kalau dipikir ya nggak ada manfaatnya pun. Apakah orang tersebut kemudian dengan ditampakkan amal kemudian dia tambah cinta sama dia? Enggak. Malah bisa jadi orang kemudian yang kayak kelas nampak-nampakin gitu ya. Orang sendiri pun kalau tahu dia riya, orang nggak suka. Padahal ibadah bukan untuk orang itu. Cemana Allah nggak sukanya. Maka di sini ya. Adapun puasa itu adalah ibadah yang samar, tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan Nabi itu bersabda. Ya. Nabi bersabda. Fa in syatamahu ahadun au qatalah falyaqul inni shaim. Kalau dia dicaci sama orang atau tengkar sama orang, maka ucapkan aku puasa. Kenapa Nabi kok nyuruh bilang aku puasa? Bukan kok Nabi bilang kemudian mengatakan, artinya kalau umpamanya ya dicaci sama orang, kita ikut nyaci, bodoh, gitu ya. Gitu ya. Buruk, balul, gitu ya. Kenapa kok? Kita kok nggak disuruh jawab? Malah disuruh ini soal, malah nunjukkan, tunjukin aku puasa. Isyarat bahwa satu, kemuliaannya orang puasa karena puasa itu junnah. Puasa itu adalah perisai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang berani-berani sama orang puasa, maka itu orang yang betul-betul nentang Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat kita sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis pernah kita sampaikan di majelis kemarin, disebut dalam kalamnya Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, ya, Rasulullah dapetin satu orang umatnya diseret-seret malaikat mau masuk neraka. Kemudian orang ini nampak Rasulullah, teriak, "Rasulullah syafaatkan Rasulullah safaatin aku ya Rasulullah." Kalau Rasulullah nanya sama, "Apa ini kok kau bawa ke neraka ini? Ini umatku ini." Katanya Rasulullah, "Da'hu ya Rasulullah, biarkan dia Rasulullah. Karena engkau tidak tahu apa maksiatnya dia." Apa maksiatnya dia? Qal innahu asalla fi syahri Ramadan. Dia bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Maka kemudian Rasulullah SAW katakan, aku terbebas, ana bariun, aku terbebas orang yang Allah murka kepadanya dengan maksiat di bulan suci Ramadan. Maka orang kalau sudah puasa memiliki kehormatan dan kemuliaan tersendiri. Dan yang kedua, untuk dirinya sendiri tidak perlu takut riya. Sampai Nabi mengatakan, ucapkan saja aku puasa. Kenapa? Falyaqul inni shaim. Ucapkan aku puasa. Sehingga puasa itu terjauh dari sifat riya. Ya. Nah, maka ini pentingnya untuk kita memahami arti. Ini adalah galwahadi khususiyah lisyam. Ini adalah kekhususan untuk puasa. Khusus untuk puasa ini. Oleh sebab itu, ya dalam hadis qudsi illa shaum fa innahu li. Maka disebutkan juga waqala radhiyallahu beliau mengatakan lagi hakikatus syiyam al-imsak amma haramahullah. Hakikatnya puasa adalah menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diharamkan oleh Allah dijaga diri, jangan sampai kemudian kita lakukan. Bahkan telah kita lewatkan sampai bahkan perkara yang mubah pun kalau itu adalah bersifat nafsu syahwat untuk ditinggalkan. Ya, bersifat nafsu syahwat, mubah artinya sama istri tapi ditinggalkan. Nah, ini juga sebagai bentuk pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, "Wahai hamba-hambaku, kau bisanya ninggalkan yang mubah bisa. Wong yang mubah aja bisa kok. Makan kan mubah, minum mubah. Bisanya kau tinggalkan. Masa pula haram enggak bisa kau tinggalkan?" Kan kayak gitu kan? Kalau mubah saja bisa ditinggalkan, apalagi yang haram. Ya, mudah-mudahan kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir Rahim. Siratal ladzina